Manchester United bisa mengalahkan Real Madrid dalam pemburuan target transfer 25 juta pound yang menarik musim panas ini. Manchester United dan Real Madrid, dua tim sepak bola terbesar di dunia, terbiasa saling berhadapan baik di dalam maupun di luar lapangan. Musim panas lalu, United mengalahkan Madrid dalam perekrutan Leny Yoro. Dengan bek muda Prancis itu lebih memilih pindah ke Old Trafford. Tampaknya United telah mengulangi trik Yoro mereka, dengan Madrid siap menarik diri dari perlombaan untuk Ryan Cherki. United dapat mengontrak Ryan Cherki seharga 25 juta pound. Dengan gelandang serang Prancis berusia 21 tahun itu, diidentifikasi sebagai pilihan yang ideal. United telah menginginkan Cherki sejak ia berusia 15 tahun. Dan ia akan dipertimbangkan lagi oleh kuartet tim perekrutan musim panas ini. Meskipun menunjukkan minat pada Cherki, raksasa Spanyol siap menerima kekalahan, karena mereka merasa pemain itu lebih suka pindah ke Liga Premier. Cherki tampil luar biasa musim ini untuk Lyon dan Prancis U21. Para pencari bakat United mengamati aksi Cherki, dan kini minat pada kesepakatan itu meningkat. Dengan 9 gol dan 18 assist di semua kompetisi musim ini, Cherki telah menjadi pemain kunci bagi Lyon dan ia tampaknya cocok untuk tim asuhan Amorim. Menit bermain Cherki musim ini sebagian besar terbagi antara dua posisi, pemain sayap kanan atau gelandang serang tengah. Profilnya menjadikannya pemain ideal untuk pemain bernomor punggung 10 di sisi kanan tim United asuhan Amorim. Ia berbakat secara teknis dan berkembang pesat saat menguasai bola. Cherki akan mengurangi tekanan terhadap Bruno Fernandes sebagai satu-satunya kreator permainan United. Amorim ingin timnya mendominasi penguasaan bola dan mengendalikan pertandingan, dan pemain sekelas Cherki akan membantu mencapai hal itu. Ruben Amorim bersikeras bahwa kemajuan dalam pelatihan dan perekrutan sama-sama penting. Semuanya saling terkait, mengingat MU dituntut harus tampil bagus di mana-mana, terutama di Liga Primer. Menurutnya di bursa transfer MU harus meningkatkan pemain di lapangan, dan perekrutan dapat mengubah segalanya. Berbicara tentang perekrutan, bagi Amorim tim rekrutmen bukan hanya tentang nama-nama besar, dan menghabiskan banyak uang untuk 1-2 pemain. Terkadang, seorang pemain muda berada di akhir kontraknya di klub besar, dan saat tim menggunakan nama Manchester United untuk mendatangkannya. Itu juga perekrutan. Bagi Amorim, pemain muda butuh waktu untuk berkembang, seperti yang ia lakukan di Sporting. Namun di klub sebesar MU, waktu akan sangat singkat mengingat tuntutan yang sangat tinggi. Itulah mengapa Amorim berharap manajemen MU mendirikan dasar yang kokoh, pemain senior yang terbukti, untuk membimbing para pemain muda. United terus mengadakan kontak dengan sejumlah perwakilan pemain untuk mempersiapkan bursa transfer musim panas. Manchester United dikabarkan tertarik pada kiper Preston North End, Freddie Woodman, dan telah berbicara dengan sang agen. Sejumlah media menduga Amorim sudah tidak meyakini Andre Onana dan Altay untuk tetap menjadi pilihan United di bawah mister gawang musim depan. Sementara itu, kontrak kiper pilihan ketiga Tom Heaton di United akan berakhir pada bulan Juni. Di tengah semua ini, Ruben Amorim telah mulai mencari kiper baru dan dipahami ingin menambah bakat lokal ke dalam jajarannya. Menurut jurnalis Alan Nixon, United telah mengarahkan pandangan mereka pada Woodman sebagai target transfer musim panas. Mantan pemain internasional Inggris U20 itu telah diawasi MU sejak tahun lalu. United mengikuti jejak pemain berusia 28 tahun itu, yang telah menikmati musim gemilang di bawah asuhan Paul Heckingbottom di Championship. Ia mencatatkan 13 clean sheet dalam 37 penampilan liga.
Penampilannya tampaknya telah mengesankan hierarki di Old Trafford, sehingga membuatnya masuk dalam rencana untuk pindah ke United. Bintang North End itu sebelumnya bermain di Liga Primer bersama Newcastle United, yang menjualnya pada tahun 2022. Woodman menandatangani kontrak 3 tahun di Deepdale dan kontraknya akan berakhir pada akhir musim, menjadikannya target yang menarik. United juga memantau kiper Blackburn Rovers, Ainsley Pearce, menjelang bursa transfer musim panas. Manchester City menyesal telah melepas pemain akademi, Morgan Rogers. Penyerang tersebut bermain untuk City dari tahun 2019 hingga 2023, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya dengan status pinjaman, sebelum dijual ke Middlesbrough hanya dengan harga £1 juta. Setelah hanya 1 musim bersama klub Championship tersebut, ia pindah ke Aston Villa. Biaya transfernya berpotensi naik menjadi £15 juta. Sekarang di musim keduanya sebagai pemain Villa, Rogers telah bersinar dengan 12 gol dan 11 assist di semua kompetisi. Ia juga telah memulai debutnya untuk Inggris. Sumber menyatakan bahwa Pep Guardiola menginginkan Rogers kembali. Ada juga minat dari Liverpool dan Manchester United. Sementara minat dari luar negeri juga terlihat jelas. Villa baru saja memberikan perpanjangan kontrak terbarunya kepada penyerang tersebut pada bulan November, menaikkan gajinya dari £20.000 per minggu menjadi £75.000 per minggu, dan mereka tidak ingin kehilangannya. Yang menjadi penghalang tentunya kasus yang menimpa City. Eksodus 10 pemain City dilaporkan sedang direncanakan, termasuk pemain seperti Grealish, Bernardo Silva yang diinginkan oleh Real Madrid, dan Ederson. Dan di tengah penyelidikan terhadap keuangan City, bisa saja klub terkena degradasi. City dilaporkan menuduh Liga Primer melakukan praktik yang membantu Arsenal, Everton, Brighton dan Leicester. Peluang MU akan sangat sulit jika Villa mendapatkan sepak bola UCL. Butuh lebih dari uang besar untuk pemain seperti Morgan Rogers. Kemampuannya membawa bola, sentuhan, penyelesaian, dan kekuatannya untuk menahan pemain lawan, profil yang sangat langka. Dia memiliki kualitas sebagai pemain sayap, penyerang, dan pemain nomor 10 sekaligus. Kecuali MU cerdik memakai opsi pembelian senilai £40 juta untuk Rashford, dan menggunakannya untuk menegosiasikan kesepakatan untuk Rogers. Manchester United dan Liga Premier menyambut penggemar muda sebagai maskot untuk pertemuan MU dengan Manchester City di Old Trafford. Bobby Moore yang berusia 7 tahun adalah penggemar berat sepak bola. Moore baru-baru ini berkesempatan bertemu dengan pahlawan United-nya, Bruno Fernandes, sebelum memimpin tim ke lapangan bersama pemain internasional Portugal itu, menjelang pertandingan derby melawan City. Bobby lahir dengan kondisi genetik langka yang dikenal sebagai atrofi otot tulang belakang, yang mengharuskannya menggunakan kursi roda bertenaga dan, karena kecintaannya pada klubnya, kursi roda itu harus berwarna merah terang. Kecintaannya itu terlihat jelas ketika selebrasi penggemar muda United itu menjadi viral di awal musim dengan reaksinya yang luar biasa saat Kapten MU mencetak salah satu penalti khasnya. Klip yang menyentuh hati itu menarik perhatian Fernandes, yang menerima surat dari Bobby sebagai bagian dari rangkaian surat penggemar Liga Primer, untuk mempelajari lebih lanjut tentang kecintaan pendukung itu, terhadap segala hal tentang United. Diundang ke tempat latihan di Carrington untuk mengikuti sesi sepak bola kursi roda, hari Bobby menjadi lebih baik ketika ia dikejutkan di lapangan oleh idolanya, Fernandes. Kapten MU mengajak fans muda United itu makan siang dan berkeliling Carrington, di mana ia bertemu dengan beberapa bintang United lainnya yang akan turun ke lapangan. Sebagai puncaknya, Fernandes membalas Bobby atas dukungannya yang tiada henti, dengan menawarkannya kesempatan untuk menjadi maskot MU untuk derby.